Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu, amma ba'd. InsyaAllah semua kita berniat berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf. Ada waktu durasi hingga menjelang waktu asar, kita ada 40 menit lagi menjelang waktu isya. Kita manfaatkan waktu itu sepadat mungkin dalam talabul ilmi, mempelajari kalamullah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Yang pada sekarang Ahad kedua di bulan ini kita dengan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Dalam fadilah berkumpul di masjid mempelajari ajaran Allah itu, Allah turunkan ke dalam hati sakinah dan rahmah, disertakan dengan para malaikat dan disebut-sebut dan dipuji mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fadilah thalabul ilmi. Meskipun fadilahnya besar, memang orang kurang tertarik karena enggak nyata. Itu diberitakan di hadis karena enggak nyata itu. Jadi atau mungkin tertarik sih, cuma berat godaannya sehingga berat untuk mengejarnya. Tapi itulah seharusnya sih, kalau percaya dengan sabda Nabi dia tertarik. Tapi memang itulah ujian iman dengan yang gaib itu. Ya, kan beritanya barang siapa yang berkumpul di masjid mempelajari ajaran Allah, Allah turunkan ke hati mereka sakinah dan rahmah. Dia enggak mau. Mungkin ada yang lebih penting, mungkin ada yang lebih baik, yang lebih prioritas, ya. Terus sakinah itu datangnya berupa apa? Ya, karena dia mendengar Allah berfirman dan Rasul bersabda. Itulah yang mendatangkan sakinah itu sih. Sehingga ada suatu peristiwa di masa Rasul itu, ya Rasulullah, kalau kami sedang berada di dekat engkau menceritakan tausiah, nasihat, hati kami itu dekat banget rasanya ke surga. Tapi ketika kami sudah balik ke rumah, hati kami jadi hambar. Kami mulai berjumpa dengan keluarga, istri dan anak kami. Lalu kami merasa seperti yang kami rasakan waktu di masjid bersama engkau. Terus kata Rasulullah, ya memang begitulah kenyataannya. Kalau sempat pula kalian sepanjang waktu seperti yang kalian rasakan, itu kalian dipeluk sama malaikat jadinya. Artinya, ya memang berada di masjid itu menghasilkan ketenangan jiwa karena dia mendengar Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Nah, jadi karena yang dipikirnya bukan ustadznya, tapi Allah berfirman dan Rasulullah bersabda. Karena itu akan masuk ke hatinya, karena dia akan dihujani terus, dihujamkan terus ke dalam hatinya info-info tentang kalamullah, tentang sabda Rasulullah SAW. Walaupun nanti kalau pulang ke rumah lain lagi rasanya, udah mikirin utang lagi, mikirin cicilan, mikirin anak, mikirin segala macam. Nah, tapi adalah lumayan durasi berapa puluh menit, ada ketenangan di batinnya lewat ta'lim itu. Jadi ta'lim ini harusnya dijadikan sebuah candu sih, rutin, karena kalau enggak ada masa ketenangan di jiwanya, ya, karena yang dipikirkannya selalu cicilan,
keadaan rumah tangga, hal-hal yang tidak menyenangkan, menyebalkan itu. Nah, jadi fadilah berada di masjid. Nah, pernah satu orang bertanya, ya Ustaz kenapa ya Ustaz kenapa orang kalau di masjid itu ngantuk katanya. Apalagi kalau Jumatan ngantuk, kenapa? Aku husnuzon aja sih sebenarnya, husnuzon. Kalau semuanya harus dilemparkan kepada syaitan, kasihan setan jadi kambing hitam selalu kan. Ya udah, aku bilang ya karena di masjid itu tenang. Orang kalau di masjid itu auranya aura ibadah. Kalau di warung kopi auranya bercanda, auranya bermain, auranya hiburan, ya kan? Tapi kalau di masjid auranya aura ibadah, aura ketundukan, aura ketenangan. Jadi wajar aja kalau dia ngantuk gitu kan. Karena kondisi yang paling mungkin di jiwanya, masjid itu menenangkan gitu kan. Jadi bawanya ngantuk gitu. Ya oke lah. Mungkin husnuzon aja daripada kita bilang syaitan yang menjadi kambing hitam di situ ya kan. Tapi memang masjid itu menenteramkan, ya. Menenteramkan. Nah ini kita dalam tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini ayat yang berikut ini yang kita akan bacakan ini sebenarnya sudah sempat kita bacakan sebagian ayatnya dari bulan yang lalu, yaitu ayat 71-nya mulai dengan tiba-tiba lanjutan ayat setelah perintah patuh kepada Allah dan Rasulnya itu kan langsung ayat perintah perang. Jadi dijelaskan Imam Qurtubi dalam kitab tafsir ini, lompatan tema ayat dari perintah patuh kepada Allah dan Rasulnya langsung panggilan terhadap persiapan untuk perang. Itu loncatan tema, bukan berarti loncat artinya tidak ada hubungan, ya jelas ada hubungannya dong. Kata Imam Al-Qurtubi, kata dia ya kan ayat-ayat sebelumnya membahas tentang kepatuhan kepada Allah, dan Allah membahas setelah itu ayat tentang kepatuhan untuk berperang karena menjalankan kepatuhan untuk memasuki perang itu kepatuhan yang paling berat. Kepatuhan yang paling berat. Karena apa? Kalau kepatuhan laksanakan sholat, ya paling-paling sholat kita selesai. Kalau perang itu kan ada dua kemungkinan, entah dia masih hidup atau dia mati syahid. Orang membayangkan kematian itu nggak enak. Ya. Sebuah kebenaran yang paling tidak disukai manusia salah satunya adalah kematian, ya. Kebenaran yang paling tidak disukai orang itu kematian. Itu kebenaran sebenarnya. Al-mautu haq kan gitu. Al-mautu haq. Kematian itu kebenaran, tapi tidak disukai orang. Kalau bisa jangan dulu. Jadi makanya wajar kalau top level amal soleh itu jihad. Ya, top level amal soleh jihad, no debat, nggak ada debat di situ. Top level amal soleh adalah jihad, gitu ya. Nah ini ayat yang kemarin kita bahas itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum famfiru thubatin aw infiru jami'a. Hai orang yang beriman sekalian, persiapkan senjata kalian. Artinya kalian harus ada selalu pikiran kalian punya musuh. Jadi perintah itu. Jadi maksudnya siapkan kewaspadaan kalian. Apakah karena waspada itu, ini kan perintahnya hizra. Hizra itu adalah rasa kewaspadaan bahwa ada tiba-tiba nanti ada musuh jahat sama kalian. Kalian jangan kosong gitu. Jadi harus ada kesiapan. Jadi perintah menyiapkan diri. Nah, kalau zaman dulu kan mengamalkan ayat ini, ya siapkan kuda yang selalu standby, orang-orang yang selalu standby disebut ribat fisabilillah. Waktu zaman dulu kan nggak ada tentara gajian atau tentara yang digaji itu nggak ada. Dulu ya orang sukarela aja. Tapi mereka supaya ada pun minat untuk menjadi prajurit itu harus ada motivasi juga. Haridil mu'minin. Dan Allah perintahkan ke Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, itu warga-warga Madinah, para pengikutmu itu harus kau gerakkan semangat mereka supaya mau perang. Kalau enggak digerakin, dia milih tetap kalau bisa hidup enak, kenapa harus hidup susah kan gitu." Itu tabiat manusia itu anti mati. Tabiat manusia itu enggak suka kematian. Tabiat manusia enggak suka penderitaan.
gitu. Tabiat manusia itu tabiatnya memang dibikinnya begitu gitu. Nah, jadi perang ini perintah khudu hizrakum, ambil kewaspadaan kalian, siap-siap kalian ya. Wujud pengamalannya ya senjata harus ada, standby. Jangan pas mau perang di situ baru dicari gitu. Nah, zaman dulu perang masih klasik. Kalau perang adu orang di tempat tertentu, gitulah. Kalau sekarang tentu walaupun misalnya ada sunnah Rasul itu memanah, oke. Zaman itulah kebutuhan perang. Panah disiapin. Kalau sekarang bukan itu kebutuhannya. Rudal, roket, drone, itu yang disiapkan sekarang. Nah, artinya ayat ini memang akan berlaku sepanjang zaman. Ayat ini akan berlaku sepanjang zaman karena tabiat manusia akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada orang zalim, akan selalu ada orang, kalau apalagi kamu sebagai pengikut Nabi Muhammad yang pada posisi memperjuangkan ajaranmu, memperjuangkan keyakinanmu, orang tak suka banyak karena memang faktanya musuh yang tak suka Muhammad lebih banyak daripada yang suka Muhammad. Itu fakta, nggak usah dibantah itu. Sepanjang sejak Nabi Muhammad hadir sampai Nabi Muhammad wafat sampai kita sekarang masih kita mendengungkan kata Muhammad Rasulullah, tetap saja porsi umat manusia di dunia ini yang tak suka Muhammad mayoritas penduduknya ketimbang yang suka Nabi Muhammad. Lalu kamu sebagai pengikut Nabi Muhammad, ya pasti banyak orang tak suka sama kau. Jadi supaya kau enggak menderita, supaya kau enggak pada posisi nasib hidupmu kan, kalau dipikir-pikir juga, kau mau enggak dijahatin orang mulu? Ya enggak maulah. Gimana supaya orang enggak jahat sama kau? Ya kau harus kuat. Perintahnya tabiat manusia ini tabiat manusia gitu kan. Jadi dari sekian nabi yang diutus oleh Allah, yang nabi yang disuruh perang itu cuma 2 setahu aku. Nabi Nuh nggak disuruh perang, Nabi Hud nggak disuruh perang, Nabi Soleh nggak disuruh perang, Nabi Ibrahim nggak disuruh perang, Nabi Musa nggak disuruh perang. Nabi Musa itu disuruh lari, tinggalkan Mesir, jangan lawan Fir'aun, tuh tinggalkan. Itunya perintahnya ke Nabi Musa. Nah, yang yang ada sejarahnya perang itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, oke lah, itu ayah dan anak kan, satu kerajaannya itu. Nabi Daud terus dilanjutkan oleh anaknya, itu perang tuh. Nah, setelah itu nggak ada lagi nabi yang perang. Nabi Yunus nggak disuruh perang, ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya nggak disuruh perang, Nabi Isa nggak disuruh perang. Lalu nabi yang disuruh perang adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, nabi yang terakhir pula itu. Jadi ajaran perangnya sampai hari kiamat. Jadi jangan pernah berpikir ada nggak endingnya ajaran perang nih? Ya nggak ada, karena nabi terakhir udah. Kecuali nanti ada nabi lagi. Bahkan Nabi Isa turun pun nanti perang juga. Baru nanti. Kalau waktu Nabi Isa masih di episode dia pertama, dia nggak ada perang. Di episode kedua nanti dalam menurut akidah kita, ya, kita diberitakan Nabi Isa akan turun dan dia akan memerangi Yahudi, memerangi orang-orang yang anti Islam, join sama Imam Mahdi. Begitulah dapat kita beritanya. Tapi nanti artinya berarti ajaran Nabi Muhammad ada konten ajaran perang. Inilah ajaran kita. Mau gimana lagi? Berarti akan ada selalu musuh dong sampai hari kiamat? Ya pasti. Umur umat Nabi Muhammad ini sekarang sudah 1400-an tahun. Memang selalu ada musuhnya. Faktanya sekarang belum pernah berhenti orang musuhinya. Baik dalam keadaan umat Islam kuat atau dalam keadaan lemah. Dalam keadaan kuat aja ada musuhnya, gitu loh. Dalam keadaan kuat aja ada musuhnya, apalagi dalam keadaan lemah seperti yang sekarang nih. Lemah lah. Membantu saudara dia kelaparan di Gaza nggak mampu dia. Malu kita.
Malu. Malu. Dicatat sejarah nanti berapa puluh tahun lagi, kalau setelah dunia ini berubah, akan tercatatlah sejarah. Sebuah kejadian di tahun 2003, 2004, 2005, pernah suatu kejadian di tengah kaum muslimin tak berkutik di hadapan kekuatan sebuah bangsa yang jahat dan ganas. Saudara mereka dikepung, dikurung, tak dikasih makan, lapar, dan semua hanya bisa protes, ini gimana, ini gimana. Lalu mati pelan-pelan warga itu, sampai sekarang jumlahnya yang meninggal sudah di atas 50.000. Saudara mereka seiman katanya, sama-sama umat Nabi Muhammad. Tercatat sejarah lah itu nanti setelah kita meninggal. Dan ditengok sama anak cucu kita, kakek aku dulu zaman ini loh berarti hidup katanya. Apa yang dilakukan kakek aku dulu? Nauzubillah min zalik. Malu kita jadi sejarah yang akan mempermalukan kita. Jadi itulah. Tapi meskipun begitu ya, kalau ditanya orang, ini belakangan ini kan ada kenyataan nih. Kenyataannya apa? Negosiasi untuk gencatan senjata bubar. Gara-gara Israel meminta syarat A, Hamas juga memberikan syarat, sama-sama enggak cocok, enggak ketemu deal gitu kan. Nah, kalau kita tanya apa saja syarat-syaratnya, ya kalau tuntutan Hamas tentu keluar kalian dari tanah kami, buka blokade. Udah, ya orang Israel mana mau dia? Kalau awak lah pada posisi Israel dengan otak Israel di kepala awak, ya enggak, awak juga enggak maulah. Artinya sebagai posisinya Netanyahu di situ, ya wajarlah dengan otak dia, iyalah dia punya senjata, dia punya kekuatan. Ya kenapa aku harus nurut sama orang nih, pikirnya kan? Ya udah, maka pada akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, deadlock, ya sudah selesai. Lalu keluarlah pernyataan nyatanya ini sebelum itu ada lagi desakan dari Liga Arab, pemimpin atau siapalah pejabat di Liga Arab itu. Liga Arab itu organisasi perkumpulan negara-negara Arab. Salah seorang pejabatnya mengatakan, wahai Hamas, berhentilah, letakkanlah senjata supaya tidak semakin banyak korban. Jadi logikanya begitu, supaya tidak semakin banyak korban. Udah banyak orang mati gara-gara kalian. Begitulah opini yang dibentuk oleh orang Arab Muslim pula itu. Keluar pernyataan dia itu dibalas lagi oleh ada ulama gitu kan di Al Jazeera, ngomong dia, "Hey, mati itu pasti. Mati itu pasti, mau cepat atau lambat pasti mati. Kalau mati itu pasti, pilihan kita cuma dua katanya. Hidup atau mati terhormat atau mati hina katanya. Kalau kau masih bisa harus mati, maka jangan mati pengecut katanya." Dalam hati saya memang ya, kalau saya ya beginilah, apalah yang saya pikirkan pada saat dalam kondisi orang banyak memilih untuk bertahan hidup supaya hidup lebih enak, supaya bisa menikmati kehidupan nih, ya kan? Masih ada orang sedikit jumlahnya di dunia ini, atau dari seluruh jumlah kaum muslimin yang 2 miliar itu, masih ada mereka jumlahnya enggak sampai puluhan ribu, mungkin sekarang sisa 10.000 kali di Gaza sana, memilih kalau harus kalian suruh kami meletakkan senjata, memang sudah dari awal pilihan kami hidup terhormat atau mati syahid. Kami enggak mau meletakkan senjata. Kalau kalian mau perang, udah dari dulu kita perang. Jadi dia tetap memilih perang. Dalam hati saya, untung mereka ini ada. Kalau sempat mereka ini tak ada, nggak ada contoh jihad di kita lagi. Nggak ada catatan sejarah umat Islam itu mengamalkan Al-Quran, tidak. Kalau mereka masih ada, berarti masih ada contoh wujud umat Nabi Muhammad mengamalkan kitab sucinya, mengamalkan perintah Allah, memilih keputusan untuk memperjuangkan atau mempertahankan kehormatan walaupun mati taruhannya. Itu enggak sekedar teori, ternyata ada yang mengamalkannya, ternyata bisa diamalkan, dan ada orang yang sampai ke level itu untuk mengamalkannya.
bukan kami di Indonesia ini sih, tapi mereka di sana, ya mereka mengamalkannya, dan berita kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Enggak seperti kami di sini. Kalau kami mendengarkan kematian itu, ya daripada mati, kenapa enggak korbankan saja kehormatan itu, yang penting hidup. Nah, kalau mereka enggak milihnya begitu, karena memang mereka membaca ayat Al-Quran, karena mereka mengamalkan, mereka yakin perjuangan mereka fi sabilillah, dan mereka yakin Allah membeli mereka dengan harga yang mahal. Yakin itu, iya, yakin itu yang masih ada tontonan lah. Walaupun muslimnya banyak sekarang sampai 2 miliar, anggaplah bukan ya 2 miliar apa lebih. Ya sekarang kan penduduk bumi kan 8 miliar, 2 miliaran lah penduduk muslim itu. Nah, dalam hati saya masih ada orang yang mengamalkan ayat-ayat perang itu berarti, dan mereka yakin ini fisabilillah, karena syaratnya harus fisabilillah. Kalau bukan fisabilillah, nggak usah jual nyawa tuh, terlalu murah, gitu kan? Apa yang dimaksud fisabilillah itu Ustaz? Bahwa yang mereka perjuangkan itu kehormatan Islam, bukan kehormatan individu, bukan kehormatan kelompok atau partai atau grup, enggak. Yang mereka perjuangkan itu harga diri umat Islam. Ya, mereka mempertaruhkan nyawa di situ, dan cuma 2 kemungkinan, mereka masih hidup atau akan mati syahid dah. Mental semacam itu enggak akan muncul dari didikan orang yang mikirin nambah harta, nambah bini, enggak akan muncul. Kalau itu pikirannya enggak. Mereka terdidik di situ karena mereka diawali dengan yakin dan perjuangan mereka jelas. Kalau seandainya mereka itu memikirkan bertahan hidup, mereka keluar aja dari situ. Merantau mereka ke sini, jual kebab, mereka banyak yang beli. Kaya mereka di sini bisa, mereka bekerja keras kok. Tapi mereka enggak milih itu. Itu. Banyak yang meninggalkan Palestina itu, banyak jadi pengusaha di Palestina, jadi pengusaha di Amerika, jadi di Inggris, di Amerika, di Kanada, di Australia, banyak mereka. Nah, tapi yang masih bertahan di sana itu, berarti ketika membaca ayat semacam ini, haruslah berperang di jalan Allah orang yang rela menjual kehidupan dunia demi akhirat. Menjual kehidupan dunia demi akhirat. Artinya kalau akulah yang harus mengamalkan ayat ini, harus aku siap tinggalkan anak istriku meskipun aku belum sempat melihat mereka menikah, aku tinggalkan profesiku meskipun aku sudah banyak jamaah, sudah banyak mungkin investasiku sudah. Emang enak meninggalkan gitu? Enggak lah. Hanya orang yang yakin aja mengamalkan ayat ini. Jadi kalau suatu waktu aku meninggal dunia, nampaklah aku mereka, mudah-mudahan aku masuk surga sama mereka, terus aku lihat mereka derajatnya tinggi sekali, jauh kali dari aku, enggak iri aku, ridho aku mereka mendapatkan derajat yang tinggi sesuai yang Allah janjikan buat mereka, karena mereka telah mempertaruhkan sesuatu yang besar dari diri mereka, karena kehormatan semua umat nih, bukan kehormatan dirinya saja, karena demi orang banyak, bukan demi grup mereka saja. Ridho aku, enggak protes aku sama Allah, karena mereka sudah menjual sesuatu yang mahal. Itulah perang fisabilillah. Makanya kejiwaan yang semacam itu hanya muncul dari orang yang yakin akan janji Allah. Kalau enggak ada yakin di hatinya, ngapain dia mempertaruhkan nyawa? Mau bagus awak mati pelan, hiduplah sampai tua, sampai umur seberapa, mau sakit pun dibela-belakannya daripada mati kayak gitu. Matinya 50% kemungkinan mati gitu. Kalau dalam perang itu dah. Nah, itulah yang dimiliki fakta sekarang yang di Gaza itu. Saya bilang Gaza secara khusus karena disitulah perang itu terjadi, dan kejiwaan mereka sulit untuk diduplikasi, ya, orang-orangnya itu, dan untuk sampai ke level itu musuhnya nggak mampu. Jadi musuhnya nggak mampu ke level kejiwaan semacam itu. Kenapa nggak mampu? Karena kalau akulah pada posisi tentara Israel itu misalnya, akulah tentara, apa yang kupikirkan? Aku akan bertanya, aku kan orang punya pikiran kan? Aku akan bertanya, untuk apa aku perang ini?
Pasti aku tanya, apa yang aku perjuangkan? Kepentingan siapa aku terjun ke medan perang? Nanti aku kemungkinan mati di tangan Hamas tuh. Dan faktanya banyak kawan-kawanku sudah mati. Itu pada stres tentaranya. Stres, ada yang bunuh diri, ada yang separuh gila, jadi ada ke rumah sakit jiwa. Enggak mungkin pula dikirim dia ke lapangan udah stres gitu kan. Tentara cadangannya pada menarik diri, kami enggak mau lagi. Nah, tapi mereka punya alat penghancur yang banyak, sangat hebat. Tapi itulah tadi yang kena warga yang bukan tentara, yang bukan musuhnya sebenarnya. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang sudah lansia seumur bapak-bapak nih, itulah yang pada mati. Jadi coba bayangkan di mana alasannya awak harus membela? Enggak ada alasan untuk membela Israel yang katanya tentara yang kuat. Sekarang balik keadaannya. Bayangkan kalau kita pada posisi Israel, umat Islam kita. Bayangkan kita umat Islamnya dan musuhnya orang kafir seperti Hamas itu misalnya. Kita posisi kaum muslimin, bapak tentaranya. Pertanyaan saya, bapak mau melakukan jatuhin bom di rumah karena mengincar satu orang yang bapak masuk dia lari ke situ, lalu bapak jatuhkan bom di situ, dan di situ banyak warga, mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak. Kira-kira bapak sebagai tentara muslim, nah ini kita bicara, dan bapak mengejar dia tuh, dan jelas dia nih musuh nih gitu, bapak lakukan nggak kira-kira gitu? Enggak. Itu gara-gara bapak umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad nggak akan tega melakukan itu. Masih ada rasa kemanusiaan. Ini musuh yang satu nih paling top kita, dan faktanya kita lakukan seperti itu. Kalau memang karena kita tentara yang kuat, hebat, terus ada 30.000 pasukan jahat, ini orang jahat, pemberontak, melawan, dan kita tentara muslim yang kuat, kira-kira apa yang kita lakukan? Mau kita bom sekampung, mati semua, jumlahnya 2.200.000 ya, warga di situ untuk mengincar 30.000 orang. Dan bapak tentara Islam yang kuat, yang hebat, apa yang bapak lakukan? Dijatuhin bom gitu, hancur rumah-rumah orang semua. Bapak sebagai muslim mau melakukan itu? Nggak ada ajaran kita kayak gitu. Tapi orang ini harus diselesaikan yang 30.000. Kita pasti akan terjunkan tentara terbaik kita, sisir mereka satu-satu. Tapi jangan ada warga yang mati orang sipil. Tentara yang kuat mati, dia udah siap-siap. Ini fisabilillah enggak? Kata tentara muslim, ini fisabilillah. Ini 30.000 orang penjahat. Ini merugikan umat Islam. 30 ini harus kita selesaikan. Apa yang kita lakukan? Sebagai ksatria, patriot, tentara terhebat di dunia misalnya. Sebagai muslim ya, jangan sebagai kafir. Sebagai muslim kita. Dan lawannya kafir nih. Mau kita apain kira-kira 30.000 itu? Ya kita sisir satu-satu. Nggak mungkin kita korbankan warga sipil. Karena kita masih ada rasa kasih sayang terhadap manusia. Musuh yang musuhnya yang kita incar. Itulah ajaran Islamnya. Dan itulah yang nggak terjadi dari musuh kita nih. Musuh kita nggak kayak gitu. Bagi dia musuh semua. Mau mak-mak, mau bapak-bapak yang nggak berdaya pun musuh semua. Rumah sakitnya pun dibomnya. Masa bodoh? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita minta mereka berhenti, kita kan berhentilah membunuhi warga sipil kan. Kalau kalian bilang musuh kalian Hamas, bunuh. Kami enggak ada masalah. Kami umat Islam, bunuhlah. Kejarlah mereka. Enggak ada masalah. Aku kan enggak ada masalah, kejarlah. Tapi masalah kalian enggak berani mengejar mereka satu-satu ke lubang terowongan tuh. Kalau kalian tentara yang hebat, masuklah satu-satu ke situ. Mati. Kalau kami umat Islam, kalau mati syahid. Masalahnya mereka enggak yakin kayak gitu. Itu masalahnya. Jadi kenyataan ini menjadi gambar di dunia sebenarnya. Apa isi hati orang Islam tuh sampai mereka bisa begitu hebat mempertahankan? Apa isi hati mereka? Ditanya-tanyain orang itu. Ada orang bisa sehebat itu? Karena kalau dilihat mereka warga-warga yang ditekan sedikit ngalah. Tekan sedikit ngalah, biasa kayak gitu di dunia nih, sejarah bangsa-bangsa lain, ya kan?
Ditekan sedikit, ngalah. Ya kan? Gitu. Jadi orang bertanya, apa diisi hati orangnya? Bagi saya ada hikmah yang besar. Makanya ketika saya membaca ayat perang nih, ada contohnya enggak dalam hidup, dalam kenyataan hidup sekarang? Ada ternyata. Masih ada orang yang rela, dan dia yang ini fisabilillah ya, fisabilillah. Gitu. Jadi tagihan ayat ini berat bagi orang, artinya kalau dikasih hadiahnya dari Allah besar, wajar gitu kan. Gugur semua, penjahat pun dia, apalah dosa dia, kalau dia ikut dalam perang fisabilillah, Allah bayar semua. Tidak lewat pengadilan lagi mereka masuk surga itu. Dan itu enggak harus mati baru dihargai. Enggak harus mati. Jangan dikira mati baru dihargai, enggak lah. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ayat 74 itu. Barang siapa yang mati syahid dalam perang itu, ya, mati atau dia enggak mati, dia menang. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sama, pahalanya sama. Makanya para sahabat yang perang Badar itu dulu, waktu mereka perang Badar itu perang terbaik, karena itu ori banget semangatnya. Ya, mau ngejar ghanimah, nggak ada yang bisa diharapkan ghanimah dari perang Badar tuh, karena menghadapi orang 10.000. Karena dua pilihan waktu itu, mau mengincar rombongan dagang Abu Sufyan atau rombongan 1.000 orang pengaman Abu Sufyan dari Mekah. Allah perintahkan hadapi yang 1.000 orang, jumlah mereka cuma 300-an. Disuruh, kalau dipilih, mereka sih pilihnya yang Abu Sufyan, karena orangnya nggak banyak, barang ghanimahnya pasti banyak. Oh, tabiat manusia kan senang yang aman, ya kan? Tapi perintahnya enggak. Itu senjata yang banyak, jumlah orang yang lebih banyak. Oh, mulanya ciut nyali itu. Tapi mereka saking tapi yakin Allah akan tolong, berdoa mereka, ya Allah. Nah, ikhlas betul permohonan tuh. Tulus betul kepatuhan ke Nabi itu. Enggak ada yang lari dari perang, karena mau lari kemana, orang jaraknya jauh kok dari Madinah. Satu-satunya pilihan hadapi dengan rasa yakin. Oh, jadi langsung viral. Kalau zaman itu ada medsos. Wow, pengikut Muhammad ternyata. Oh, ya viral lah, orang 1.000 dari Mekah, semua dibayaran lagi, ya kan? Menghadapi orang-orang kere pula, perlengkapan senjatanya enggak hebat juga. Oh, bisa kalang kabut yang 1.000 ya. Jadi viral. Ya, jadi naik. Oh, nama pengikut Nabi Muhammad. Oh, ternyata dia ditolong Tuhan. Nah, makanya disebut di situ kejadian peristiwa perang Badar itu ihqaqul haq, menampakkan yang hak. Karena opini publik zaman itu, Muhammad ini apa sih? Gitu. Oh, ternyata ditolong Tuhan dia. Kan opini masa itu kan opini primitif, enggak intelek kali orang zaman itu. Mana yang kuat itu yang ditolong Tuhan, paling gitu. Beda dengan perang Uhud. Perang Uhud itu malah motifnya udah bercampur. Pasti banyak duit ini, nanti menang kita nih. Di musyawarah malam-malam itu, aku ikut. Ya, kita semua siap, semangat. Pas besoknya aku enggak ikut katanya. Nah, belum perang lagi udah ada yang mundur. Ciut nyali sebagian. Alamak, kalau kayak gitu cuman dia. Habis itu, udah itu yang ikut nih pun enggak nurut pula sama arahan. Terjadi kenyataan yang menyakitkan. Kayak gitu sejarah umat Nabi Muhammad. Tapi tetap Allah puji yang bertahan bersama Nabi Muhammad, tinggal sedikit, kebanyakan lari dari Uhud. Meskipun pada akhirnya Allah ampuni mereka, gitu kan? Karena itu masih bagian dari proses belajar kan gitu. Hikmahnya ya biar kau tahu Muhammad, siapa yang setia dengan kau, siapa yang tidak, siapa yang tulus ikhlas karena kepatuhan kepada Allah, siapa yang tidak. Dibikin keadaan seperti itu. Nah, ini juga saya berharap kepada kita ini semua dalam tontonan kita sekarang, PR besar kita umat Islam sedunia terkait masalah Muslim Gaza yang segitu 2 juta lebih warga di situ, ya.
Enggak saatnya kita saling menyalahkan. Sebenarnya Mesir sih kenapa enggak kayak gitu, Jordan sih kenapa enggak gitu. Berharap pemerintahnya enggak bisa berharap. Mereka punya pikiran sendiri, ya kan. Jadi satu-satu yang bisa kita lakukan, kita tolong mereka yang susah. Ustaz, tapi mau ditolong pun enggak bisa masuk pertolongan ke sana. Doa, tapi doa yang ikhlas, doa yang tulus, doa yang benar-benar memohon untuk solusi. Dan kalau Allah ngasih solusi, enggak harus seperti yang kita pikirkan. Enggak harus yang kita pikirkan. Ini sekarang keputusannya Israel mengumumkan kami akan invasi full Gaza. Oh, walaupun jangan lakukan begitu. Ya udah, kita tonton aja. Kita tunggu aja. Hanya satu harapan kita. Ketika kita nggak bisa dapat pertolongan lewat manusia, tinggal Allahnya lagi. Dan kita nggak usah ragu kalau Allah menolong. Betul. Cara Allah banyak itu. Nah, tapi ikhlas kita berdoa. Karena doa itu kuat. Doa silahul mu'min. Ya, doa kita serius kita ketika ada orang berdoa kuat karena kepentingan kita apa di situ? Kepentingan kita itu kehormatan kita gitu. Coba asumsikan saya kalah dia, habislah itu. Enggak ada perjuangan lagi situ. Selesai, digarap sama Israel semua. Masjidil Aqsa pun semua dikangkanginya, dipipisinya di situ pun misalnya. Bongkarnya terserah dia misalnya. Yang malu siapa? Yang malu siapa? Umat Nabi Muhammad. Yang sejak dari Nabi Muhammad wafat sampai sekarang masih di tangan kita, tiba-tiba enggak di tangan kita. Apa kerja kita? Umat Islam 1000 tahun sebelum kita mati-mati mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Pas giliran kita cuek gitu, apa kata sejarah? 300 tahun serial perang salib itu mereka mau merebut Masjidil Aqsa itu. Masih ada nyali umat Islam tuh. Perang lama perang itu Pak, 300 tahun Pak. Tapi nggak sepanjang itu Pak, ada berseri gitu perang itu. Temanya satu saja, kehormatan ummah. Bukan masalah karena di situ ada barang tambang, bukan masalah di situ ada kekayaan emas, enggak kayak kita agak panas-panas dikit sama Malaysia masalah pulau ini. Enggak, bukan masalah sumber daya alam kan. Kehormatan aja. Malu sama sejarah itu. Jadi ini PR-nya kita. Apalagi ayat setelahnya ini ya. Ini menyindir kita banget nih sekarang nih. Ayat 75 nih. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalim. Ini ayat ini ceritanya panggilan perang untuk warga muslim Madinah, di mana warga saudara seiman mereka di Mekah dizolimi oleh warga Mekah. Berdoa, ya Allah tolonglah kami, menderita betul kami di Mekah ini, jahat-jahat betul orang sama kami ini gara-gara kami pengikut Muhammad doang. Terus ayat turun, hei warga Madinah, orang-orang pengikut Muhammad, mengapa kalian enggak ada nyali kalian untuk perang di jalan Allah? Di jalan Allah, bukan masalah perang suku, ini di jalan Allah dalam keadaan orang-orang lemah. Di Mekah sana, bapak-bapak tua, ibu-ibu, anak-anak mereka berdoa, ya Allah tolonglah keluarkan kami dari Mekah ini, warganya jahat sama kami, tolonglah kami gitu. Hei warga Madinah, kalian udah terpisah jarak nih sekarang. Maka Madinah sekitar 400 km dipanggil. Kenapa enggak ada alasan kalian untuk terjun perang apa? Sementara saudara kalian seiman begitu. Nah, sekarang konteksnya kayak kita sama lah. Hei warga Indonesia, hei warga Pakistan, hei warga Malaysia, hei warga Mesir, warga Arab Saudi, warga Iran pun sama, muslim juga kan? Gitu. Enggak ada nyali kalian, enggak ada minat kalian, saudara kalian seiman. Begitu. Apa yang membedakan perang orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Alladzina ya'amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang beriman itu motif perangnya cuma satu, fi sabilillah. Kalau orang yang tidak beriman itu susah mencapai motif, itu masalahnya. Jadi kenapa sih tentara Islam itu bisa unggul? Bukan karena masalah senjata yang hebat. Sebenarnya apa? Motif. Karena yang menentukan itu bukan senjatanya, tapi seseorang di belakang senjata itu.
Jadi menyebabkan tentara muslim itu selalu unggul itu motifnya, karena dia kalau sudah sampai ke level ini perang fisabilillah enggak, itu dulu dong. Setiap perang itu pasti ini fisabilillah. Kalau enggak fisabilillah enggak ada gunanya. Kalau cuma antar kampungnya kita, kayak kita misalnya perang kita sama Malaysia gara-gara Ambalat misalnya, disuruh tentara, stres tentara kita itu. Waktu disuruh mereka datang ke Aceh dulu, stres tentara kita itu. Kenapa? Ini saudaraku ini, gimana mau ku perangi? Ini umat Nabi Muhammad. Tapi dari atas perang katanya, stres pak. Beda kalau ke timur-timur. Oh ini muslim ini bukan umat Nabi Muhammad nih. Beda itu pak. Jadi makanya tentara muslim ini kalau nggak pas intinya, karena dia umat Nabi Muhammad, ya kan masalah negara ini kan hanya batas teritorial toh. Iman itu kan gak ada batasnya, gitu. Tapi kalau tentara muslim dia bergembira kalau dia mati fisabilillah surga. Ya, itulah. Nah, ini. Jadi sebagai muslim udah ada cukup kejiwaan yang kuat karena yuqatiluna fi sabilillah, sementara alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Perangilah orang-orang kaidah syaitan, para wali-wali syaitan itu perangilah, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Itu sampai ayat 76 kita nih. Artinya sebenarnya ayat-ayat perang ini menarik ya, karena lagi momennya ada, kasusnya ada, dan itu kejiwaan yang sangat bagi orang non muslim tuh rumit memahami orang mati demi itu. Makanya ketika kita lihat perkembangan senjata yang dikembangkan orang-orang, misalnya mereka kembangkan gimana nggak melibatkan orang, dikirim drone supaya orangnya nggak mati. Jadi bagaimana mereka mengembangkan senjata itu lihat dari mental dia nggak mau mati memang. Makanya roket, pesawat tempur kecepatan 3 kali kecepatan suara, gitu aja. Nah, wajar kita tertinggal di situ. Kenapa? Karena kita mungkin perspektifnya ya kalau perang itu ya kita beradu, dan nyatanya kalau beradu nggak kuat dia. Kalau dekat-dekat nggak mau dia. Makanya tontonan yang akhir zaman nih, zaman kita di tontonan yang diliput oleh dunia adalah ketika tentara Hamas itu jarak sefer, istilahnya min masafati sefer, jarak 0 ya, jarak 0 dia berperang. Itu yang kata orang, ngeri orang. Gitu. Karena ngebayangin bakal mati loh dia di situ kalau kena terus mati deh. Mentalnya itu ya enggak bisa kata pengamat militer, mereka itu enggak dididik oleh sekolah militer terhebat di dunia, enggak. Mereka belajar di situ saja, tapi jiwanya sampai ke level itu. Berarti tentara itu jiwanya. Jadi jadi kalau misalnya kita dikasih, saya nggak tahu, aku juga heran, rilis terakhir berapa awal bulan lalu lah, apa rilisannya, tentara terbaik se-ASEAN Indonesia. Apalah kira-kira yang menyebabkan nomor 1 senjatanya, senjata tua. Tentaranya kita tahu nggak nyampe 1,5 juta tentara itu. Penduduk kita 280 juta, tentara kita itu nggak nyampe 500 ribu, cuma 400 ribuan sekian, itu pun udah sama cadangan Komcat itu. Kita bertanya kenapa lah dirilis orang tuh kita nomor 1. Aku sih dugaan aku satu aja, karena kita muslim aja. Karena ruh perang kita itu, kalau terjadilah perang, yang mau ikut perang itu bukan tentaranya saja, warga ini pun mau kalau digerakkan. Kenapa dia? Karena dia kehormatan ada muslim. Maka berbahagialah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi pengajian bulan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.